Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Puspitasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengatur seluruh fasilitas yang dimiliki sekolah agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar seperti buku, alat tulis, media pembelajaran, alat peraga, dan perangkat teknologi. Sementara itu, prasarana adalah fasilitas mendukung yang tidak digunakan secara langsung, tetapi sangat berperan dalam menunjuk kelancaran pembelajaran seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, halaman sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua ada tujuan pengelolaan. Pengelolaan sarana dan prasarana bertujuan untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang tersedia dapat digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, dan kondusif. Hal ini penting karena lingkungan bersih yang baik akan meningkatkan semangat belajar siswa, memudahkan guru dalam menyampaikan materi, serta membantu tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Selain itu, pengelolaan yang baik juga bertujuan untuk menjaga agar fasilitas tidak cepat rusak dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ketiga, ada proses pengelolaan. Dalam pelaksanaan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan melibatkan beberapa tahap yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada perencanaan, tahap awal yang sangat penting untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana. Berdasarkan kondisi sekolah, jumlah siswa itu, serta jenis kegiatan pembelajaran, perencanaan yang matang agar membantu sekolah dalam menentukan prioritas kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Setelah perencanaan, dilakukan pengadaan fasilitas melalui berbagai cara seperti pembelian, bantuan pemerintah, hibah, atau kerjasama dengan pihak lain. Agar pengadaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran sekolah. Ketiga, investasi. Semua barang yang dimiliki sekolah dicatat dalam daftar inventaris secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban terhadap barang. Keempat, pemeliharaan, yang dimana itu dilakukan secara rutin dan berkala agar sarana dan prasarana tetap kondisi baik. Kegiatan ini meliputi pembersihan, perawatan, serta perbaikan jika terjadi kerusakan. Kelima, penggunaan. Fasilitas harus dilakukan secara bijak dan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan penggunaan ini yang tepat, fasilitas agar lebih awet dan dapat dimanfaatkan oleh semua warga sekolah. Kelima, penghapusan. Barang yang sudah diterima berat atau tidak layak dipakai itu akan diganti. Hal ini akan mempermudah mereka untuk menjaga kualitas fasilitas. Adapun peran pihak sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kerjasama semua pihak. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin dan pengambilan kebijakan, guru sebagai penggunaan utama dalam pembelajaran, siswa sebagai penggunaan yang harus menjaga fasilitas, serta tenaga administrasi yang bertugas mengelola data dan pencatatan. Kerjasama yang baik akan membuat pengelolaan menjadi lebih efektif. Lalu ada manfaat pengelolaan yang baik, yang dimana pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan lingkungan yang nyaman,
memperpanjang usia pakai fasilitas, serta menghemat biaya peranan dan pengadaan. Selain itu, sekolah juga terlihat lebih tertara dan profesional. Kesimpulannya adalah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, seluruh fasilitas dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari seluruh warga sekolah untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan pendidikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.